Saya pada kesempatan kali ini memaparkan terkait makalah saya, yaitu toleransi Qurani dalam moderasi beragama. Next. Mengapa harus toleransi Qurani dalam moderasi beragama? Selanjutnya. Nah, di Indonesia kita tahu beragam etnis, suku, dan budaya. Sebagaimana hal tersebut dicantumkan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah menciptakan kita itu adalah laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia di antara kita yaitu yang paling bertakwa. Selanjutnya, merujuk pada data Badan Pusat Statistika yang bekerjasama dengan ISIS pada tahun 2013, terdapat 633 suku besar di Indonesia dan 6 agama yang diakui, serta kita berbeda dalam segi budaya, bahasa, warna kulit, macam-macam perbedaan di antara kita. Nah, selanjutnya dengan perbedaan itu, kita dituntut untuk saling mengenal. Kebutuhan kita manusia untuk saling berinteraksi. Nah, dalam berinteraksi ini akan terjadi gesekan-gesekan kepentingan antar masyarakat. Namun pada saat ini kita lihat kenyataannya, banyak masyarakat pada umumnya atau kaum muslimin pada khususnya belum mengetahui batasan toleransi berdasarkan Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya, tentu kita akhir-akhir ini mendengar di berita terkait pernikahan beda agama. Itu merupakan bentuk intoleran dan dilakukan oleh staf khusus Presiden Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat di Indonesia tentunya. Itu beberapa fenomena intoleran yang terjadi, dan selebihnya itu ada Islamofobia, perusakan rumah ibadah, dan macam-macamnya. Nah, itulah mengapa pentingnya toleransi beragama yang berdasarkan Al-Quran dalam moderasi beragama. Selanjutnya ada moderasi beragama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 telah dijelaskan bahwa kita ini adalah umat pertengahan. Ayat tersebut mengidealkan bahwa watak Islam itu adalah moderat, pertengahan. Akan tetapi, pertengahan yang seperti apa? Ya, dalam bentuk sikap, ucapan, tindakan, dan pemikiran. Sebagaimana Allah menjelaskan, memperjelas sikap ini dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67, surah Al-Isra ayat 29, yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu boros dalam hal mengeluarkan uang dan tidak terlalu kikir. Artinya di tengah-tengah antara boros dan kikir agar kita selamat. Selanjutnya itu dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110 terkait dengan dalam sholat itu harus tidak terlalu mengeraskan suara dan juga tidak terlalu rendah, di tengah-tengah antara keduanya, seperti itu. Adapun moderasi beragama yang dimaksudkan adalah sikap tindakan yang selalu mengambil posisi di pertengahan dalam beragama. Selanjutnya toleransi Qurani. Toleransi Qurani ini yang penulis maksud adalah sikap membiarkan atau bertenggang rasa dalam hal beragama maupun praktik kita, tapi harus sesuai dengan landasan Al-Quran. Selanjutnya, penulis membagi toleransi Quran ini dalam 4 klasifikasi. Yang pertama, batasan toleransi terhadap keyakinan yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, di mana ini bentuk penolakan keras atas tindakan kaum musyrikin terhadap tawarannya pada Rasulullah untuk mengimani Tuhan mereka, dan Rasulullah mengimani Tuhan kaum musyrikin dan kaum musyrikin mengimani Tuhan Rasulullah setahun. Itu bentuk penolakan Rasulullah yang sangat jelas. Yang kedua itu tidak ada paksaan dalam moderasi beragama yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati keyakinan, tidak mencela dan mengejek keyakinan yang berbeda dengan kita. Yang keempat, berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tentunya ini yang paling penting kita lakukan, karena kita pada umumnya masyarakat yang multikultural, sehingga harus semua ini kita terapkan agar terbentuk keharmonisan dalam beragama dan bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Hakim yang telah memberikan waktu dan peserta putri kedua. Yang ingin saya tanyakan, tadi ada batasan-batasan toleransi Qurani. Iya, tadi di dalam surah Al-Kafirun ya. Nah, saya ingin mengaitkan juga dengan
realita hari ini, dan ingin saya mengonfirmasi apakah hanya di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 itu saja atau ada dalil yang lainnya. Yang kedua, terkait realita hari ini, apakah surat edaran Menteri Agama terkait edaran toa masjid itu bentuk keluar dari batasan toleransi atau masih dalam batasan toleransi itu sendiri? Terima kasih. Dewan Hakim atas pertanyaannya, mohon izin. Terkait yang pertama, apakah hanya ada satu ayat yang membicarakan tentang batasan dalam segi keyakinan? Di Al-Quran ada beberapa yang saya ketahui, yang salah satunya itu surah Yunus ayat 41, bahwa kita berlepas diri dari perbuatan dan berperbuatan kaum musyrikin. Kita berlepas diri daripada terhadap apa yang dia lakukan. Seperti itu. Dari toa masjid berdasarkan surat edaran Kemenak, kalau terkait toa masjid, apakah keluar daripada apakah termasuk bentuk intoleran? Kalau menurut penulis berdasarkan paparan yang di makalah, itu merupakan bentuk toleransi menurut penulis, karena dalam segi sholat atau azan atau menggunakan toa itu pada zaman Rasulullah sendiri ada seruan untuk tidak terlalu mengeraskan suara pada saat sholat. Seperti itu, sebagaimana ketika Rasulullah berdoa di depan Ka'bah dan didengar oleh kaum musyrikin, dan ada komplain dari kaum musyrikin bahwa Muhammad itu beriman, katanya Tuhannya satu, tetapi malah berdoa menyebut dua Tuhan, yaitu pada saat Rasulullah menyebut Ya Allah Ya Rahman. Kata Ya Rahman ini diartikan dengan dua Tuhan atau lebih dari satu, padahal Ar-Rahman ini sendiri adalah sikap dari atau sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Makanya juga di adanya turun ayat Al-Quran yang Al-Isra ayat 110 tersebut. Seperti itu. Demikian pendapat penulis. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi batasan yang pertama tadi, batasan toleransi terhadap keyakinannya. Dasarnya adalah Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Yang saya tanyakan, karena disinilah toleransi menurut Al-Quran, gitu kan? Ya. Pada waktu itu, pada asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun ini, Rasulullah didatangi oleh beberapa orang yang mau mengajak untuk berkompromi agama. Nah, setelah itu Rasulullah kemudian belum menjawabnya. Setelah itu yang mengajak tadi pergi ke Masjidil Haram. Setelah itu Rasulullah mendatangi keempat tadi di masjid, sesuai yang saya baca. Setelah itu langsung Rasulullah kemudian menyampaikan ayat ini, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Pertanyaannya, pada realitas sekarang ini, orang dikatakan kafir itu marah. Nah, bagaimana solusinya untuk menyampaikan hal ini? Pada waktu Rasulullah melaksanakan Quran seperti ini tidak marah, tetapi sekarang marah. Bagaimana solusinya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Hakim. Adapun fenomena yang kita temui ketika kita mengatakan orang non muslim itu orang kafir malah marah, ya itu termasuk pernah saya temui juga. Bagaimana solusinya? Tentunya harus ada komunikasi yang baik dan benar. Artinya tidak kita menjudge dan mengatakan mereka itu salah dengan konteks mengatakan mereka kafir, tetapi lebih menjelaskan secara halus. Seperti itu. Jadi kunci utamanya adalah komunikasi dan menggaungkan itu di media-media saat ini. Apalagi sekarang kan era modern, sangat mudah kita menyatakan pendapat kita atau pemikiran kita terkait sesuatu. Salah satunya mungkin mensyiarkan terkait kata al-kafir, mengatakan memanggil non muslim itu sebagai orang kafir, seperti itu.
kok masih kurang kami cerna. Oh, Iya. Jadi kita manggilnya seperti apa? Atau mungkin sebelum kita manggil jelaskan dulu banyak-banyak baru dipanggil gitu kan? Terus seperti apa? tentunya ada penjelasan seperti yang jawaban saya pertama, harus ada komunikasi karena sekarang kita lebih memanggil yang bukan Islam itu sebagai sebutan non-Muslim. Itu yang mereka ketahui pada umumnya. Namun kata orang kafir ini atau panggilan orang kafir ini bisa kita berikan solusi dengan cara dengan cara memberikan itu tadi pemahaman lewat media sosial maupun lewat aturan pemerintah yang berlaku gitu. Sedangkan tua masjid aja diatur, itu juga bisa diatur gitu, atau dikeluarkan suatu aturan seperti itu. Jadi manggilnya kayak apa? Non Muslim Yang ada loh di Al-Quran. atau orang kafir. Ini Al-Quran ini yang manggil begini ada Al-Quran. Ya, kita tentunya tetap berpegangan pada landasan utama kita yaitu Al-Quran. Tetapi agar tidak terjadi gesekan atau perpecahan yang lebih besar, maka perlu adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut. Seperti itu, pemberian pemahaman intinya. Gitu dengan. Oke, ya terima kasih. Mungkin saya berhenti dari perdebatan panggilan-panggilan itu karena yang menjawab juga kayaknya memberikan pilihan boleh panggil antara kafir atau non Muslim. Jadi saya juga nggak tahu, nanti tergantung regulasi pemerintah katanya, karena toa juga diatur. Tapi saya agak begini ya, saya melihat peserta kayak saya melihat peserta itu tidak adil. Kenapa? Karena judulnya toleransi Qurani, tapi tidak ada satupun ayat yang dibaca ayat Al-Quran itu ketika hadir di depan kami. Ya, jadi menurut saya ini enggak kena maksudnya, karena Al-Quran itu tidak sekedar terjemahan atau kita menunjukkan misalnya ini ayatnya ini tentang ini dan sebagainya, tapi ketika Anda mengambil judul toleransi Qurani, yang kita inginkan Anda betul-betul bisa menafsirkan konteks Al-Quran itu dalam segi-segi toleransinya, itu secara umum. Nah itu kalau cuma menyebutkan ayat mungkin itu sekedar mengutip pendapat ulama sudah selesai menurut saya dalam dataran itu. Kemudian nanti sekalian dijawab ya. Kemudian saya juga mengoreksi karena saya bagian bobot, itu toleransi Qurani dalam Seperti tidak ada saya ambil contoh saja di poin 1, batasan dalam keyakinan yang surah Al-Kafirun yang berbunyi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dalam ayat ini, kalau dalam segi praktiknya, kita dalam bermasyarakat, dalam beragama tentunya tetap harus memegang prinsip yang esensial dari ajaran syariat kita, yaitu akidah Islam. Artinya, dalam praktik toleransinya, analoginya masker ini, yang sampai di sini itu tidak toleran, tapi kalau karetnya ini toleran. Artinya kita harus tetap dalam berinteraksi harus tetap punya tumpuan acuan. Kita boleh bertoleransi, menerima dan membiarkan keyakinan orang lain, tetapi tetap berpacu pada akidah kita, akidah Islam. Nah, dalam contoh praktiknya yang tidak toleransi, mereka mengikuti atau malah mengarah ke sana. Artinya mereka tidak berpacu pada tumpuannya, tetapi malah bergeser. Salah satunya tadi itu menikah dengan yang beda agama, yang jelas-jelas dalam agama kita tidak diperbolehkan. Dan banyak lagi contoh lainnya dalam hal praktik-praktik perayaan, ucapan, dan sebagainya seperti itu. Kemudian terkait pembahasan
di pentingnya moderasi beragama. Nah, ini jujur saja ingin saya bahas secara panjang, akan tetapi batasan waktu dan sudah buyar. Nah, ini merupakan analisis penulis sendiri terhadap pembahasan subbab tentang ayat-ayat toleransi, seperti itu Pak, bahwa pentingnya toleransi ini bisa kita terapkan, berlaku adil, tetap memegang prinsip dan menghargai orang lain, keyakinannya agar tidak terbentuk perpecahan. Cukup dari satu Dewan Najm ya, karena Buya kan tadi. Ini terakhir. Oke, terima kasih. Nah, ketika saya mencermati makalah yang Anda tulis di sini, ada potensi pendangkalan akidah ketika dimaknai secara keliru. Maka saya mohon penjelasannya. Ada pernyataan Anda di makalah bahwa ada kalimat bahwa keragaman agama di dunia ini adalah kehendak Allah, bukan karena yang lain. Ya. Selanjutnya, keberagaman agama adalah bukti keagungan dan kebesaran Allah. Potensi pendangkalan akidah di sini yang saya maksud adalah ketika Anda mengatakan bahwa seluruh agama yang ada, apalagi yang ada saat ini, Anda anggap sebagai ciptaan Allah, sudah sesuai dengan perintah Allah. Maka ini akan menjadi potensi pendangkalan akidah, khususnya di akidah Islam. Bagaimana pendapat Anda? Ya baiklah, terima kasih Dewan Hakim atas pertanyaannya. Yang penulis maksud dari keragaman yang yang kita temui saat ini adalah keniscayaan. Artinya itu adalah ketetapan Allah. Dengan ditetapkannya berbagai laki-laki, perempuan, suku, dan agama sendiri. Kalau perbedaan itu ya, Iya. sebuah keniscayaan. Tapi yang Anda maksud di sini ketika agama ini merupakan kehendak Allah, pencipta agama ini, anggaplah agama yang kita anggap ini adalah kehendak Allah, itu yang Anda toleransi dalam tulisan ini. Afwan, bukannya saya menuliskan bahwa keberagaman itu adalah keniscayaan. Ya. Keberagaman yang penulis maksud itu dari tadi yang berdasarkan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Itu tidak dapat diganggu gugat. Itu membuktikan kebesaran Allah. Ini tulisan yang saya tidak potong, saya tidak tambah ya, di halaman 8. Halaman ke-8. Di apa ini? Setelah catatan kaki yang ke-24. Coba baca itu. Iya, ketemu. Coba dibacakan kalimatnya supaya Dalam dari setelah kutipan 24. Iya. Keberagaman agama di dunia ini adalah kehendak Allah, bukan karena hal lain seperti kenyataan yang kita temui saat ini. Namun hal tersebut membuktikan keagungan dan kebesaran Allah. Mohon maaf, sebenarnya yang saya maksud di situ adalah keberagaman penciptaan manusia, bukan agama. Mohon maaf, nanti insya Allah diperbaiki. Mohon maaf atas kesalahan ini. Cukup habis waktu. Terima kasih. Closing statement. Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Hakim. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dalam toleransi Qur'ani dalam bermoderasi agama harus senantiasa berlandaskan Al-Qur'an sebagaimana yang Allah terangkan dalam dan berikan contoh kepada kita bagaimana bentuk sikap toleransi yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an, dan juga agar tidak terjadi perpecahan antar umat beragama dan bermasyarakat, apalagi kita yang sangat-sangat multikultural saat ini, dan juga ditambah media era globalisasi dan digitalisasi yang tidak ada batasan antara dunia maya yang kita bisa mengakses informasi dari manapun. Seperti itu mungkin dari penulis. Terima kasih. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ikut KTIK di MTQ Kabupaten Nunukan. Tentu ingat membawa jurnal dan buku referensi. Terharu pada Dewan Hakim dengan segala pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah atas segala penyampaian saya. Mungkin ada yang keliru. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.